Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saat dalam suasana Ramadan tahun 1447 Hijriah, saya sedang berada di studio pesantren kita, yang mana pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang santri mu'allaf kita yang berasal dari Kepulauan Nias, yaitu Nias Selatan, yang bernama Muhammad Nurdin Ndururu. Namun sebelum kita wawancara beliau ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara umat Islam yang selalu penasaran mendengarkan testimoni para mu'allaf yang banyak masuk Islam belakangan ini, dan setiap kali kita mendengarkan cerita pengalaman mereka masuk Islam, selalu menginspirasi kita, memberikan banyak motivasi kepada kita, dan sangat efektif menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan momentum yang singkat ini untuk mewawancarai salah seorang santri kami yang boleh dikatakan belum terlalu lama masuk agama Islam, baru sekitar 9 tahun yang lalu, persisnya tahun 2017, di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia yang saya asuh. Kita mau menggali dulu bagaimana pengalaman-pengalaman spiritual ananda kita ini masuk agama Islam, dan apa yang mendorong dia masuk Islam. Karena dulu dia datang kepada saya masuk Islam bersama satu orang adik kandungnya perempuan, ya. Jadi saudara-saudara, langsung saja agar tidak memperbanyak mukaddimah, kita sapa dulu ananda kita. Assalamualaikum Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya, Nurdin, sudah lama kita tidak jumpa karena ananda ini selama ini saya kuliahkan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Benar. Semester berapa sekarang? Alhamdulillah semester 4. Semester 4. Di Fakultas Usuluddin, ya? Iya benar. Mengambil jurusan? Iya, ilmu Al-Quran tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita minta dulu ya perkenalan, ya. Coba perkenalan dulu kepada pemirsa kita karena mereka sangat menanti testimoni para mu'allaf, terutama para mu'allaf yang saya asuh di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Tafadhol. Bismillah, perkenalkan nama saya sebelum memeluk agama Islam, namanya Kasihinuddin Duru. Alhamdulillah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nama saya diganti menjadi Muhammad Nuruddin. Saya berasal dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, lebih tepatnya Nias Selatan. Lagi, Ustaz? Ya, terus? Mungkin. Dari Nias Selatan, ya. Terus apa yang, kalau boleh tahu berapa orang bersaudara kandung? Saudara kandung alhamdulillah 8 bersaudara. 8 bersaudara. 8 bersaudara. Nurdin anak kedua. Anak kedua. Dari 8 bersaudara itu berapa orang yang sudah muslim? Alhamdulillah baru 2 orang. Baru 2 orang. Nurdin sama adik, ya? Iya, adik. Iya. Terus
hubungan keluarga antara Nurdin dan orang tua dan saudara yang lain baik apa tidak setelah masuk Islam ini? Kalau berbicara hubungan pas awal masuk Islam mungkin dibilang kurang baik. Kalau secara keluarga kecil kayak kepada orang tua mungkin bisa dibilang baik karena orang tua saya termasuk penunggu saya ketika saya masuk Islam. Jadi mungkin kita mendengarkan kepada kayak seperti mualaf-mualaf yang lain yang memeluk agama Islam, mereka itu banyak yang diusir, yang diancam segala macam oleh keluarga mereka sendiri. Tetapi alhamdulillah saya itu malah dapat dukungan dari keluarga saya sendiri. Tapi di lain sisi keluarga bapak saya dan saudara-saudara bapak saya itu tidak suka. Berarti Bahkan kalau dari keluarga kecil suka ya? Suka, tapi keluarga besar bahkan membenci sampai sekarang keluarga saya. Iya, enggak apa-apa. Kan keluarga inti yang paling penting itu. Alhamdulillah menerima. Iya. Baik, Nurdin, pemirsa kita selalu menanti, apa sih yang mendorong Nurdin dan adiknya dulu masuk Islam? Yang mendorong saya untuk memeluk agama Islam ini, awalnya itu dulu adalah termotivasi dengan akhlak yang mulia. Maksudnya itu akhlak yang baik, sosialnya dan segala macam. Jadi dulu ada 2 orang, kakak beradik, kakak dan cewek dan cowok, yang dulunya itu juga pondok di tempatnya Ustadz Nababan, yaitu Anamba Center. Siapa namanya? Aisyah Giawa dan Abdul Hadi. Abdul Hadi, ya. Setelah beberapa tahun belajar di pondoknya Ustadz Nababan, alhamdulillah mereka pulang lagi ke kampung. Persis rumahnya itu di sebelah rumah saya. Tetangga ya? Tetangga banget, dekat. Ketika udah pulang, kaget. Iya. Yang dulu hilang berapa tahun, tiba-tiba pas udah balik ke kampung, tiba-tiba pakai jilbab, pakai gamis, dan sebagainya. Karena dulu saya nggak tahu kalau mereka itu ke Jakarta sekolah atau apa. Intinya itu cuman mungkin lagi perantauan mungkin. Iya. Nggak tahu kalau masuk Islam dan lain-lainnya, nggak tahu. Iya. Pas pulang memakai jilbab, gamis dan akhlak yang baik gitu kan, sopan santunnya lah. Saya kayak termotivasi gitu dengan akhlaknya. Ya, senang melihat perubahan dia ya. Perubahannya yang dulunya nggak begitu dia. Nggak begitu. Perubahan yang sangat drastis kan. Terus pas udah sekitar seharian udah nyampe di kampung, saya cerita lah tuh. Cerita kepada cowoknya, dan ada saya itu cerita ke kakak ceweknya yang tadi. Bertanya. Apa yang bisa membuat kalian bisa seperti ini gitu. Sangat berubah. Berubah drastis malahan. Iya. Dari akhlak yang dulu yang suka nggak ada sopan santunnya kepada orang tua. Bebas lah gitu ya, terbuka. Iya, dan perbedaan sekarang sangat berbeda sekali, jauh berbeda. Dari segi menghormati orang lain, menghormati orang tua, perkataannya kepada orang lain sangat sopan. Dan dia berbicara, sebenarnya tidak ada yang menonjol dari kami. Cuman ketika kami memasuki agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, terus kami dimasukkan ke pondoknya Ustadz Nababan, kami diajarkan berbagai pelajaran seperti akhlak, cara kita menghormati sesama, cara menghormati orang tua, cara memperlakukan orang lain. Dan di situ mereka pelajaran semua di pondoknya Ustadz Nababan. Semenjak itu saya terpikir gitu. Ingin langsung ya? Iya, belum ingin itu Ustadz. Jadi saya terpikir kayaknya saya di agama ini belum ada kayak gitu yang pelajaran terkhusus itu gitu, belum ada. Ternyata di Islam udah ada gitu pelajarannya kayak khusus akhlak. Iya. Udah ada. Dan di agama Islam belum ada gitu. Belum pernah belajar lah. Belum pernah belajar. Iya. Cuman pelajaran-pelajarannya itu aja gitu, tentang Alkitab dan segala macam. Iya. Udah itu saya tanya-tanya terus gimana rasanya memeluk agama Islam. Alhamdulillah kita dimuliakan di agama Islam, kita nggak dilatarkan. Betul. Malah kita sangat disayang oleh orang-orang Muslim. Alhamdulillah. Gitu. Kita nggak dicela dan segala macam, walaupun kita dulu sering mencela agama mereka. Iya. Ternyata kita memasuki agama Islam sangat yang dicela. Kan waktu itu ya sebelum ke Jakarta kan Nurdin pernah telepon saya kan? Pernah. Menyatakan ingin masuk Islam tapi di Jakarta gitu ya. Benar.
Nah, waktu itu naik kapal laut atau pesawat ya, lupa saya. Pesawat, Naik pesawat gitu ya. Saya ongkosin waktu itu ya. benar. Iya. Jadi kemudian setelah tiba di Jakarta bersama satu orang adiknya itu, ya memang saya tanya bagaimana Kasinudin, dulu namanya Kasinudin, kenapa ingin masuk Islam? Dia bilang saya tertarik dengan akhlaknya tetangga yang masuk Islam itu. Nah, kemudian waktu itu saya ketika mau mensyaratkan Nurdin ini, saya mengundang para duta besar negara-negara Arab. Di antaranya duta besar Saudi, duta besar Libya, duta besar Sudan, duta besar Irak, ya datang ke pesantren kita di Bintaro waktu itu. Nah, akhirnya para duta besar ini rebutan ingin membimbing 2 kalimat syahadat kepada Ananda ini. Maka yang dapat giliran waktu itu adalah duta besar Libya ya. Benar. Jadi yang menuntun 2 kalimat syahadat Ananda ini yang mulia duta besar Libya. Dan yang paling menarik, begitu dia masuk Islam, subhanallah, yang paling pertama kali dirasakan Nurdin kayaknya duta besar Saudi memberikan hadiah uang ya, berupa uang dolar ya. Benar. $3.000 kalau nggak salah waktu ya. Ya, Ya sekitar $3.000, ya, 45 juta ya. Subhanallah. Dia dapat $3.000, adiknya $3.000. Artinya dia di awal bersyahadat itu sudah mendapatkan satu kemuliaan. Ya. Rasa kasih sayang daripada umat Islam itu luar biasa. Ditambah lagi memang Nurdin ini ya begitu disyahadatkan, ya saya langsung bilang kamu tinggal di pondok ini begitu ya, di pesantren bersama adiknya, pesantren Mu'allab. Dan luar biasa, Ananda Nurdin ini di luar dugaan, nggak sampai 1 bulan dia sudah lancar baca Al-Quran, ya, lancar baca Al-Quran. Ya, kemudian saya khususkan lagi untuk lebih konsentrasi menghafal Al-Quran, begitu ya. benar. Kalau boleh tahu sekarang sudah berapa juz hafal Al-Quran? Alhamdulillah sekarang udah 17. Sudah 17 juz, subhanallah. Baru 9 tahun masuk Islam, sudah 17 juz baca Al-Quran. Luar biasa Ananda kita ini ya. Mungkin pemirsa penasaran nih. Boleh barangkali dibacakan ayat Quran yang mana saja? Boleh. Mungkin sekitar 2-3 menit ya. Tolong, baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tinggi suaranya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Walhamdulillah, wallahu akbar. Merinding saya mendengarkan bacaannya yang begitu fasih sekali, saudara-saudara. Bayangkan dari non-muslim menjadi muslim, ya luar biasa. Ya, semoga pengalaman Ananda ini bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Amin. Agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berislam ini, saudara-saudara. Nah, Ananda Nurdin, barangkali boleh diceritakan, selama kamu sudah masuk agama Islam itu, apa sih yang kamu rasakan dalam Islam itu, dan bagaimana perlakuan kami di dalam Islam, terutama saya pribadi kepada kalian sebagai mu'allaf itu. Boleh diceritakan bagaimana dirasakannya? Setelah saya memasuki agama Islam, yang saya rasakan ketika
di Pondok Usnababan ini saya merasakan ketenangan, kesejahteraan, kenyamanan. Walaupun kami jauh dari orang tua kami yang asli, namun kami ketika memasuki Pondok Usnababan kami tidak pernah kayak memikirkan kami nggak ada orang tua. Kami ternyata di sini masih punya orang tua, yaitu Usnababan, yang dimana beliau memfasilitasi kami, membeli baju kami, bahkan hal yang terkecil pun sabun kami bahkan dibelikan oleh Usnababan. Makanya kami sangat tidak terlatar ketika memasuki agama Islam ini. Dan semua yang disyahadatkan di Pondok An-Naba Center ataupun Usnababan, insya Allah tidak akan pernah merasakan yang namanya terlatar belakang. Pasti akan merasakan kemewahan, kenyamanan, dan ketenangan. Dari pendidikan gimana? Dari pendidikan, saya memasuki agama Islam itu ketika saya masih SMP. Saya SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kuliah semester 4, saya tidak pernah kekurangan yang namanya uang jajan dan segala macam. Saya dibiayai full oleh Ustadz Nambaban. Alhamdulillah, luar biasa. Terus kira-kira ke depan nanti begitu selesai sarjana kan mengambil takhususnya adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Benar. Apa target ke depan setelah sarjana nih? Apakah pengen menjadi guru, menjadi pengajar di pesantren, atau pengen menjadi da'i, ya terutama yang nanti berdakwah kepada keluarga? Apa target-target ke depan ini? Target setelah selesai kuliah, insya Allah saya akan mencoba menjadi pendakwah kayak seperti termotivasi dari guru saya ini Ustadz Nambaban, dan pastinya saya akan mendakwakan keluarga saya. Pasti, di mana-mana pun orang mu'alaf pasti akan mendakwakan keluarganya. Tidak ada seorang mu'alaf yang tidak ingin keluarganya memasuki agama Islam. Ada nggak perasaan sedih ya dengan orang tua belum dapat hidayah, adik-adik belum dapat hidayah? Ada nggak perasaan sedih begitu? Aduh, kalau soal sedih pasti sedih mungkin. Karena di mana di akhirat kelak nanti kita dengan orang tua kita itu akan terpisah ketika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang dimana seorang muslim walaupun sebanyak dosanya pasti akan dimasukkan ke surganya Allah. Namun kalau orang yang belum memeluk agama Islam mungkin akan jauh dari kita. Akan berpisah ya? Akan berpisah. Iya. Seperti yang Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Pada hari itu nanti di akhirat ya seseorang akan lari daripada saudaranya, seorang anak akan lari daripada orang tuanya, gitu ya. Benar. Jadi semua orang akan berpisah, ya. Terutama kalau sudah beda keyakinan. Oleh karena itu, Ananda Nurdin kan masih panjang lah perjalanan hidupnya, orang tua juga masih muda. Jadi harus ada usaha terus. Benar. Dan dari segi akhlak, saya lihat ya kamu sudah luar biasa akhlaknya, ya sopan, ya sudah mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, apalagi khususnya adalah belajar Al-Quran dan tafsir. Benar. Itu tentu sudah ditanamkan sedemikian rupa akhlaknya, ya. Dan bagus sekali kalau punya cita-cita ke depan menjadi seorang dai. Memang kita ini Nurdin, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, bahwa dakwah itu menjadi kewajiban kita. Benar, ya. benar. Di mana saja, kapan saja, dakwah ini tidak boleh kita abaikan. Ya, itu menjadi tanggung jawab moral kita. Terutama kita dakwah kepada orang yang belum mengenal agama Islam ini. Dan mereka tidak boleh kita musuhi. Agama yang sebelumnya tidak boleh kita hina, tidak boleh kita ejek. Nah, Islam ini agama yang mengajarkan tentang bagaimana hubungan sosial, bagaimana toleransi, itu kan luar biasa, ya kan? Benar. Nah, Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek, kamu hina Tuhan-Tuhan agama lain, nanti mereka akan mengejek Tuhan kita, Allah. Lebih parah lagi. Benar nggak? Benar. Nah, saya lihat dari auranya Nurdin setelah masuk Islam ini memang beda banget dari dulu ya. Alhamdulillah. Kelihatan cahaya di wajahnya sangat luar biasa.
Jadi yang membuat itu mungkin karena happy terus ya. Mungkin karena terlalu nyaman setelah masuk Terlalu Islam. nyaman, jadi nggak ada beban Nggak ada apa-apa. beban. Iya, memang pemirsa, ya pesantren kita, pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia itu, kita khususkan memang ini pesantren kepada orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Dan inilah bagian dari kewajiban saya. Karena saya juga dulu berlatar belakang Mu'allaf, saya merasa terpanggil membina para Mu'allaf ini. Jangan sampai mereka hanya diberikan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian diberikan sertifikat masuk agama Islam, setelah itu mereka lepas. Kan banyak juga mu'allaf-mu'allaf yang begitu. Mereka tidak punya kemauan untuk belajar agama Islam, maka saya memfasilitasi mereka. Di samping saya tuntun dari awal, bahkan dari sebelum mereka masuk Islam, sudah saya dakwahi mereka. Ya, saya perkenalkan agama Islam ini seperti apa. Jadi karena cara saya itu memang soft, saya termasuk orang yang tidak suka menjelek-jelekan agama lain, ya. Ya, saya dari sana, keluarga saya semua juga adalah non muslim. Kan sama saja saya harus menjaga perasaan mereka juga, gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau saya bicara perbandingan agama itu punya dasar, saya pakai ilmu, saya pakai konsep, saya pakai dalil gitu ya. Nah, selagi itu kita menggunakan dalil, berarti kita tidak mengejek. Ya, karena itu ada petunjuk, ada hujahnya di dalam masing-masing agama ini. Nah, oleh karena itulah mereka-mereka ini saya didik sedemikian rupa. Yang paling saya tekankan, ingat, setelah kalian masuk agama Islam, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jangan mentang-mentang sudah masuk Islam lalu menjauhi orang tua, sepele sama orang tua, tidak. Durhaka itu namanya. Ya. Nah, dalam Islam kita diajarkan bagaimana tetap berbakti kepada orang tua dan juga sayang kepada saudara-saudara. Nah, kecuali kalau orang tua itu memaksa kita misalnya murtad lagi. Ya. Dipaksa atau sampai diintimidasi. Kamu harus kembali kepada agama sebelumnya. Nah, dalam konteks begini baru anak tidak boleh mengikuti orang tua. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam ini, maka kamu sebagai anak haram taat, haram tunduk, haram mengikuti kemauan orang tua yang memurtadkan kamu kembali, tidak boleh. Ya, kalau temanya orang tua memaksa kamu murtad lagi, tak boleh. Tetapi sebagai anak dalam urusan dunia, urusan kemanusiaan, Allah katakan apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, pergauli mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi kalau orang tuanya tidak punya rumah, ya mungkin ada rezeki, bangunkan rumah, tidak ada makan, kasih dia makan, tidak ada pakaian, belikan pakaian. Anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang saya tekankan kepada para santri-santri mu'allaf kita ini. Makanya alhamdulillah mereka hubungannya dengan orang tua baik. Ya, walaupun ada yang tidak baik. Sekalipun tidak baik, selalu saya tekankan agar mereka hormat kepada orang tua. Mereka boleh membenci kita, mereka boleh mengusir kita, tapi kita tidak boleh sebaliknya. Ya, bagaimanapun mereka memperlakukan kita setelah masuk agama Islam ini, kita wajib menghormati mereka. Subhanallah, begitu mulianya ajaran Islam ini. Dilarang kita, ya, durhaka sama orang itu dilarang. Apalagi sampai mengejek agamanya, tidak boleh dalam Islam. Jadi penuh dengan moral, penuh dengan etika dalam Islam itu. Dan itulah saudara yang saya tekankan kepada anak-anak didik kami ini, para mu'allafin. Dan dari betul kata dia tadi, mereka setelah masuk Islam itu memang tidak kehilangan orang tua. Karena mereka saya perlakukan melebihi anak kandung saya. Semua kebutuhan hidup mereka kita penuhi. Sampai yang sekecil-kecilnya. Apalagi namanya urusan pendidikan. Ya, target saya mereka sampai kuliah minimal sarjana S1. Bayangkan tuh. Ya, semua mu'allaf yang saya didik wajib dia kuliah minimal S1. Kenapa? Karena mereka nanti menjadi contoh di masyarakat itu. Dia akan berdakwah. Nah, mungkin saya boleh mau disampaikan pesan kepada umat Islam ini? Mungkin pesan khusus kepada umat Islam agar umat Islam ini ya bersungguh-sungguh dalam berislam. Silakan pesan dengan apa sama orang Islam itu?
Mungkin pesan saya untuk umat Islam di luar sana, yang pertama yang ini bahwa kita punya tanggungan untuk berdakwah kepada siapapun yang belum mengenal agama yang namanya itu agama Islam apa itu. Yang belum mengenal namanya Islam, kita wajib mengenalkan apa itu Islam yang sebenarnya. Yang kedua, tetaplah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu yang paling utama ketika kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin kita harus lebih meningkatkan sosialisasi kita kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Karena kami merasakan yang namanya itu tidak bisa bersosialisasi lagi gitu. Karena mungkin ada problem karena tadi masuk Islam dan segala macam. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, ya saya itu wajib mendidik mereka, membentuk mereka ini bagaimana masuk Islam itu totalitas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau masuk Islam itu tidak boleh separuh-separuh, harus utuh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara utuh, totalitas. Ya, tidak boleh separuh-separuh dan tidak boleh ragu-ragu. Menjadi muslim itu harus yakin, kafah. Sebagaimana Allah katakan juga dalam ayat yang lain, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam beriman itu. Ini yang saya tanamkan kepada mereka, beriman kafah, tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu meninggalkan agama sebelumnya dan tidak boleh ragu memasuki agama sesudahnya. Ya. Nah, kalau orang itu sudah yakin, maka Allah akan berikan banyak kemudahan-kemudahan kepada para santri kita ini. Alhamdulillah. Memang yang paling penting itu ikhlas. Benar. Nah, ikhlas, ya kan? Benar. Kita ikhlas meninggalkan agama sebelumnya dan ikhlas juga memeluk agama Islam ini. Nah, tapi memang membentuk muslim yang kafah itu kan tidak simsalabim, tidak segampang yang kita bayangkan, tidak. Itu semua butuh proses, ada tadrijiyah di situ. Maka saya memberikan tahapan pendidikan kepada mereka ini ya saya ajarkan Al-Quran, saya ajarkan hadis, saya ajarkan sirah, saya ajarkan akhlak, saya ajarkan perbandingan agama, dan semuanya kita ajarkan kepada mereka sehingga memiliki pemahaman Islam yang luas, ya, bukan yang gampang mengkafirkan orang lain, gampang membid'ahkan orang lain, tidak begitu. Jadi kita ajarkan mereka ini pemikiran wawasan Islam yang luas, sehingga nanti ketika di masyarakat mereka bisa diterima oleh semua halayak. Ya, terutama halayak muslim dan juga orang-orang yang non-muslim. Saya tanamkan jangan kalian ekstrim. Nah, semua santri kita demikian. Nah, kalau ditanya, Ustadz dari mana dana antum bisa memfasilitasi mereka kuliah? Tentu ini semua adalah dukungan para muhsinin. Yang kita tahu kan kalau mu'allaf itu kan salah satu asnaf yang berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Yang Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat-zakat kaum muslimin itu hanya disalurkan kepada 8 golongan. Hanya ada 8 golongan. Ya. Yang pertama itu kepada orang yang fakir, kemudian yang kedua orang yang miskin, kemudian yang ketiga adalah amil, ya, pengelola zakat, yang kemudian keempat adalah mu'allaf. Orang-orang yang baru masuk Islam ini adalah salah satu asnaf yang berhak menerima zakat kaum muslimin itu. Nah, apalagi di bulan Ramadan yang semacam ini, ya tentu di mana umat Islam berduyun-duyun untuk mengeluarkan zakatnya, maka pesan moral saya, kalian jangan lupa menyisihkan sebagian zakat kalian terhadap para mu'allaf ini. Di mana saja ada mu'allaf itu kalian. Karena Nabi katakan tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiah kamu pasti akan mendatangkan kasih sayang. Jadi kalau para mu'allaf ini dikasih hadiah, diperhatikan, disayangi, yang ada tambah sayang, tambah cinta dia, tambah cinta kepada Islam,
tambah cinta kepada imannya, tambah cinta kepada agamanya, gitu ya. Jadi, saudara-saudara, zakat ini adalah salah satu kegunaannya kita manfaatkan untuk mensejahterakan mereka. Bagaimana mereka masuk Islam tidak punya masalah. Bagaimana mereka dalam Islam itu terangkat derajatnya. Jangan sampai ada mu'alaf yang terlantar, ya. Berdosa kita semua. Maka saudara-saudara, ya, mumpung kita berada di bulan Ramadan ini, ya, yang sebagian kita akan mengeluarkan zakat atau sedekah kita, antum boleh silakan nanti ya salurkan sebagian zakatnya 1/8 kepada para mu'alaf ini, terutama kepada mu'alaf yang kami asuh di pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia. Antum boleh nanti mencatat nomor rekeningnya, silakan nanti donasi ke rekening di bawah ini, silakan ya. Tanpa dukungan antum semua tidak mungkin saya bisa menyekolahkan mereka sampai S1. Dari mana? Saya bukan pengusaha, saya bukan bisnismen. Ya. Tentunya kita saling ta'awun, saling musyarakah, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Saya sudah mengorbankan segala-galanya. Saya korbankan pikiran saya korbankan waktu saya korbankan ilmu saya, bahkan saya korbankan juga harta saya. Dan saya tidak pengen hanya saya sendiri yang ingin ke surga. Saya juga mengajak antum semua. Sama-sama kita peduli, sama-sama kita memikirkan nasib mereka ini. Siapa saja. Kita ada 5 pesantren mu'alaf yang sudah kita siapkan fasilitasnya. Jangan sampai mu'alaf ini tidak terdidik, ya. Silakan, dan kita semuanya gratis. Bukan cuma gratis, kita fasilitasi semuanya sampai kepada pendidikannya. Oleh karena itu saudara, ta'awun, saling tolong-menolong dalam agama Allah ini adalah sangat penting. Maka kalau ditanya bagaimana, ya saya tidak mungkin bisa mengantarkan mereka menjadi muslim yang kapal, mengantarkan mereka menjadi kuliah, itu tidak bisa tanpa adanya para muhsinin sekalian. Maka saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua para muhsinin, kepada para donatur yang senantiasa mendukung perjuangan kami di pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai jariah kepada antum. Karena apa? Pahalanya berlipat-lipat itu. Yang pertama, kita menyelamatkan orang dari agama lain masuk agama Islam. Yang kedua, kita didik mereka. Bukankah sedekah ilmu itu lebih utama daripada sedekah-sedekah yang lain? Abdulus sedekah, sedekah tuli thalabil ilmi. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan dengan dukungan kaum muslimin ini, insya-Allah pesantren kita tetap eksis dan tetap kita bisa berdakwah kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ini saja wawancara kita dengan Ananda Muhammad Nurdin yang sudah menginspirasi kita. Semoga Ananda ini semakin tambah ilmunya lagi, amin, semakin kafah lagi dalam berislam. Amin. Dan kita doakan semoga Ananda kita ini kelak menjadi dai, ya, amin, yang bisa berdakwah kepada keluarganya dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum mendapatkan hidayah, agar melalui lisan mereka bisa mengenalkan Islam kepada masyarakat lain. Insyaallah. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi, menambah kuat iman Islam kita, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan panjang umur kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini 1 bulan penuh sampai akhir Ramadan nanti, dan semoga kita nanti tanggal 1 Syawal layak kita menjadi orang yang beridul fitri. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.